Sebuah langkah otoritas yang dramatis dan penuh misteri telah mengguncang publik, mengirimkan aktor ternama Amar Zoni ke tempat yang paling ditakuti, Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Pemindahan ini, yang menyamakan Amar dengan narapidana kejahatan luar biasa seperti gembong narkoba dan teroris kelas berat, telah membuka tabir gelap yang bukan hanya menyoal narkoba, tetapi juga dugaan praktik mafia hukum, pemerasan bernilai fantastis, dan perang data yang mengancam integritas lembaga penegak hukum. Kasus ini kini berubah dari sekadar kasus narkotika menjadi sebuah drama hukum nasional yang menuntut transparansi dan keadilan. Pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan, lapas dengan tingkat keamanan super maksimum yang dikenal sebagai Alcatraznya Indonesia, telah memicu gelombang kejut dan kontroversi tak berujung. Keputusan ini secara efektif menaikkan status penahanan Amar ke level yang diperuntukkan bagi narapidana kejahatan luar biasa, seperti teroris kelas berat dan gembong narkoba internasional. Logika di balik langkah drastis ini sontak dipertanyakan keras oleh publik dan tim kuasa hukum. Mereka menilai pemindahan ini berlebihan dan tidak proporsional dengan kasus yang menjerat Amar, apalagi terjadi di tengah proses hukum yang masih bergulir dan belum final. Nusa Kambangan dengan penjagaan super ketat dan diperuntukkan bagi pelaku kejahatan kelas kakap adalah lokasi yang secara psikologis menghancurkan. Status Amar Zoni yang saat ini masih menjalani proses peradilan seolah-olah telah divonis sebagai penjahat paling berbahaya. Keputusan ini memicu spekulasi bahwa ada kekuatan besar yang berupaya memberikan efek jera luar biasa atau bahkan membungkam aktor tersebut agar tidak mengungkap rahasia di balik kasusnya. Tim pengacara secara tegas menyuarakan protes, menekankan bahwa relokasi ini jauh melampaui batas kewajaran administratif dan menimbulkan kecurigaan adanya agenda terselubung di balik tembok kekuasaan. Kontradiksi perlakuan ini menempatkan otoritas penegak hukum dalam sorotan tajam, di mana pertanyaan besar menggema, kejahatan luar biasa apa yang mendasari keputusan otoritas menempatkan Amar Zoni setara dengan para kriminal paling berbahaya di Indonesia? Tekanan dan penderitaan psikologis yang harus ditanggung Amar, yang kini harus meringkuk di sel yang sama dengan penjahat kejam, telah dilaporkan menghancurkan mentalnya, bahkan membuatnya menangis histeris dan ingin menyerah. Tentu saja kondisi ini semakin memperkuat desakan publik agar kejanggalan dalam proses hukumnya segera diusut tuntas. Langkah ekstrim ini, menurut banyak pengamat, lebih merupakan sebuah bentuk hukuman yang mendahului vonis ketimbang penegakan hukum yang adil. Di balik drama penahanan Amar Zoni, terkuak sebuah narasi yang jauh lebih kelam yang mengarah pada dugaan adanya praktik mafia hukum yang bermain di dalam kasus ini. Sebelum dipindahkan ke Nusa Kambangan, Amar Zoni dilaporkan sempat menyampaikan kondisi tertekannya. Secara mengejutkan, sang aktor mengaku tidak hanya menerima ancaman, tetapi juga menjadi target dugaan pemerasan yang nilainya fantastis, mencapai 300 juta rupiah. Sebuah oknum yang identitasnya masih misterius diduga kuat telah meminta sejumlah uang tersebut dengan iming-iming yang sangat meresahkan, menjanjikan bahwa kasus yang menjerat Amar tidak akan dinaikkan atau diperberat. Dugaan upaya pemerasan ini secara langsung membuka kotak Pandora tentang kemungkinan adanya jual beli kasus atau praktik kotor di internal penegak hukum yang memanfaatkan kesulitan seorang tersangka. Tekanan intimidatif ini ternyata tidak berhenti pada Amar Zoni. Sang kekasih, Dr. Camelia, juga tampil ke publik dengan pengakuan mengejutkan, melaporkan bahwa dirinya turut menjadi sasaran teror berat. Ia mengaku menerima serangkaian panggilan dan pesan teror dari nomor-nomor telepon tidak dikenal, terutama menjelang masa persidangan. Taktik ini jelas ditujukan untuk menggoyahkan mental dan membungkam pihak-pihak yang berusaha membela Amar. Serangkaian intimidasi dan ancaman ini, yang puncaknya adalah permintaan uang ratusan juta rupiah, memberikan indikasi kuat bahwa kasus Amar Zoni telah dijadikan komoditas oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Situasi ini mengamburkan fokus dari substansi kasus narkoba, menjadikannya arena pertarungan antara keadilan dan praktik kotor mafia peradilan yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Laporan ini merupakan peringatan serius bahwa kasus Amar Zoni adalah cerminan dari bobroknya sistem, di mana oknum-oknum tertentu berani bermain di air keruh demi keuntungan pribadi. Menanggapi apa yang mereka yakini sebagai praktik kotor, pemerasan, dan intimidasi, pihak Amar Zoni mengambil langkah hukum balasan yang berani dan frontal. Didampingi oleh tim kuasa hukum yang solid dan didukung penuh oleh Dr. Camelia,
Mereka secara resmi membuat laporan ke Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Laporan ini bukanlah gertak sambal. Ia secara spesifik menargetkan oknum yang diduga kuat melakukan pemerasan senilai 300 juta rupiah dan serangkaian tindakan intimidasi. Keputusan untuk melaporkan langsung ke Propam adalah langkah yang sangat serius karena secara langsung menantang integritas aparat penegak hukum dan menyeret institusi kepolisian ke dalam pusaran kasus. Dr. Camelia dan tim pengacara menegaskan bahwa mereka telah mengantongi sejumlah bukti kuat yang mendukung dugaan tindak pidana tersebut. Bukti-bukti ini, jika terbukti valid, tidak hanya akan menjerat oknum pelaku, tetapi juga menjadi penunjuk adanya kegagalan sistem pengawasan internal Polri. Publik kini menanti dengan penuh harap dan kecemasan, menuntut transparansi dan kecepatan Propam Polri dalam mengusut tuntas laporan krusial ini. Investigasi yang dilakukan oleh Propam akan menjadi pertaruhan besar bagi reputasi institusi Polri dalam upaya mereka membersihkan rumah dari oknum-oknum yang bermain di balik kasus tersangka. Kegagalan Propam dalam menangani laporan ini secara tuntas dan adil akan semakin merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Sebaliknya, penindakan tegas akan mengirimkan sinyal kuat bahwa tidak ada tempat bagi mafia hukum dalam Korps Bhayangkara, sebuah sinyal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang haus akan keadilan. Di tengah panasnya isu dugaan keterlibatan oknum dalam kasus Amarzoni, sinyal ketegasan yang sangat melegakan datang dari pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mengeluarkan perintah yang sangat jelas dan tanpa kompromi terkait narkotika di internal Korps Bhayangkara. Jenderal Sigit menegaskan bahwa ia tidak akan menoleransi satupun anak buahnya yang terlibat, baik itu pengguna maupun yang berupaya bermain atau mengatur dalam lingkaran setan narkoba. Perintahnya lugas, tajam dan mengandung ancaman sanksi yang paling berat. Narkoba, jangan ada yang main-main. Mengatur pengedar atau pengguna, tawan, copot. Perintah tegas copot dari Kapolri ini menjadi angin segar yang sangat dinantikan oleh para pencari keadilan, khususnya pihak Amarzoni. Meskipun tidak secara spesifik merujuk kepada kasus Amarzoni, momentum pernyataan ini memberikan harapan besar bahwa laporan yang dilayangkan ke Propam Polri akan mendapat atensi serius dan tindakan yang tanpa tedeng aling-aling. Pernyataan Kapolri tersebut secara implisit merupakan jaminan bahwa jika oknum polisi yang dilaporkan pihak Amarzoni terbukti terlibat dalam pemerasan atau permainan kotor, sanksi tegas hingga pemecatan akan dijatuhkan. Ketegasan pimpinan tertinggi Polri ini kini menjadi payung moral bagi Propam untuk bertindak cepat dan objektif, tanpa terpengaruh oleh kepentingan internal. Janji bersih-bersih di tubuh Polri ini menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik dan membuktikan bahwa institusi penegak hukum benar-benar berkomitmen untuk memberantas praktek korupsi dan mafia hukum yang merusak citra mereka di mata masyarakat luas. Kasus Amarzoni semakin kompleks dengan munculnya kontradiksi data yang memiliki implikasi hukum sangat berbeda, bahkan fatal, terhadap statusnya. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mendakwanya dengan temuan 100 gram narkotika, yang jika benar, secara hukum dapat membuktikan status Amar sebagai pengedar dan memperkuat dasar pemindahannya ke Nusa Kambangan. Namun, data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dirjenpas memberikan fakta yang kontras. Temuan hanyalah 1 linting narkotika. Perbedaan antara 100 gram dan 1 linting adalah jurang pemisah. Jika data Dirjenpas yang akurat, tuduhan sebagai pengedar otomatis gugur dan status Amar hanya sebagai pengguna. Lebih lanjut, fakta dari Dirjenpas juga menyebutkan bahwa temuan 1 linting itu berada di dalam kamar yang dihuni oleh 7 orang sekaligus. Fakta ini semakin memperlemah tuduhan kepemilikan tunggal terhadap Amarzoni, memunculkan pertanyaan kritis, bagaimana mungkin 1 linting di kamar bersama menjadi dasar untuk menuduh seseorang sebagai pengedar dan memindahkannya ke lapas super maksimum. Pertentangan antara dakwaan jaksa, fakta pemberat, dengan hasil dari Dirjenpas, fakta penggugur, kini menjadi amunisi utama tim kuasa hukum. Mereka menjadikan perbedaan data ini sebagai landasan untuk membongkar apa yang mereka sebut sebagai rekayasa kasus dan kriminalisasi terhadap klien mereka.
Secara paralel, dukungan untuk Amar juga datang dari sahabat selebritas papan atas, Raffi Ahmad, yang kini memiliki peran strategis sebagai staf khusus Presiden. Raffi secara terbuka memberikan tekanan moral dan politik, bahkan mengisyaratkan fasilitasi bantuan hukum gratis dan menyoroti kinerja kejaksaan, memberikan bobot publik yang signifikan terhadap jalannya proses peradilan ini. Terlepas dari perdebatan data mengenai 100 gram atau 1 linting, fakta yang tak terbantahkan adalah adanya barang terlarang yang bisa beredar di dalam lapas, sebuah institusi yang seharusnya steril dengan sistem pemeriksaan berlapis yang luar biasa ketat. Seorang pengamat hukum mempertanyakan logika dasar keamanan lapas. Jika barang dari luar saja sangat sulit masuk, maka adanya peredaran di dalam jelas mengindikasikan adanya kegagalan sistemik atau bahkan keterlibatan oknum internal. Kasus Amar Zoni kini bukan lagi hanya soal individu, tetapi telah menjadi pintu masuk untuk mengaudit bobroknya sistem pengawasan dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, tanggung jawab awal harus dibebankan pada pihak lapas itu sendiri. Di tengah kemelut hukum dan penderitaan psikologis Amar di Nusa Kambangan, sebuah harapan baru muncul. Para pengacara kondang di tanah air dilaporkan mulai merapatkan barisan, bersatu dan siap mengawal kasus Amar Zoni sebagai momentum untuk menegakkan keadilan. Pengacara vokal seperti Firdaus Oiwobo telah menyuarakan dukungan, bahkan menyebut telah berkomunikasi dengan Amar, yang berjanji akan membongkar sebuah rahasia besar yang selama ini terjadi di dalam lapas. Dukungan ini dikabarkan meluas hingga ke nama-nama besar seperti Otto Hasibuan dan dukungan spiritual dari Ustaz Dery Sulaiman. Aliansi tim pengacara baru ini memiliki misi yang lebih besar dari sekedar membebaskan Amar. Misi mereka adalah membongkar rahasia di balik tembok penjara yang diduga menjadi sumber masalah peredaran narkotika. Jeritan hati Amar Zoni yang merasa tidak pantas diperlakukan sebagai pengedar kini mendapat dukungan hukum yang kuat, menciptakan ekspektasi besar di mata publik. Akankah aliansi ini berhasil menjemput Amar Zoni dan sekaligus mengungkap kebenaran pahit di balik tembok institusi pemasyarakatan?